Jangan lupa di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasantukum bil hayyul qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'am bil afiyafi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi teman-teman semuanya yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu Bapak Roni Arvinto selaku dosen mata kuliah manajemen strategis, dan tak lupa teman-teman semuanya, teman-teman manajemen semester 5 yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini perkenalkan kami dari kelompok 13. Izin untuk memperkenalkan diri. Di kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Kafi Sarifudin. Yang kedua ada Mbak Mega Suprihatin, dan yang ketiga ada Mbak Umu Salamah. Nah, pada kesempatan pada hari ini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang evaluasi strategik dan isu-isu manajemen strategi internasional. Nah, untuk pembahasannya nanti ada 4 poin. Yang pertama ada pengertian evaluasi strategi, yang kedua ada hakikat evaluasi strategi, yang ketiga ada evaluasi dan pengendali strategi, dan yang keempat ada isu-isu manajemen strategi internasional. Untuk yang pertama tentang pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Nah, berikut 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama, ada meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang ketiga, mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi, atau unit bisnis strategis dan fungsional. Nah, untuk selanjutnya tentang hakikat evaluasi strategi akan dijelaskan oleh Mbak Umu. Waktu tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hafid. Materi selanjutnya yaitu hakikat evaluasi strategi. Perencana strategi sepakat bahwa mengevaluasi strategi sangat penting untuk kehidupan organisasi. Evaluasi yang tepat waktu dapat memperingatkan manajemen akan adanya masalah atau potensi masalah sebelum menjadi kritis. Selanjutnya, evaluasi dan pengendalian strategi. Yang pertama, sifat dari evaluasi strategi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar, antara lain memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Yang kedua, jenis pengendalian strategi. Pengendalian organisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendalian strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasional. Yang ketiga, kerangka kerja evaluasi strategi, yaitu menelaah berdasarkan strategi, mengukur kinerja organisasi, dan mengambil tindakan korektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mega. Terima kasih Mbak Umu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu manajemen strategi internasional yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengertian organisasi multinasional. Organisasi yang melakukan operasi bisnis di seluruh batas nasional disebut international firms atau korporasi multinasional, multinational corporation. Force management strategic secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik seutuhnya. Kedua, keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Keuntungan itu potensial untuk mengawali, melanjutkan, atau memperluas operasi internasional. Dan terdapat juga kerugian potensial yang besar dari mengawali, melanjutkan, atau memperluas bisnis di seluruh batas negara.
ketiga, tantangan global. Hanya sedikit perusahaan yang mampu untuk mengabaikan keberadaan persaingan internasional. Banyak negara yang menjadi lebih proteksionis selama resesi ekonomi global terkini. Keempat, isu-isu. Terdapat beberapa isu yang harus dihadapi bagi setiap perusahaan di era sekarang ini yang biasa dihadapi oleh setiap penyusun strategi. Di antaranya yaitu yang pertama, isu seni atau ilmu pengetahuan. Kedua, isu yang tampak atau tersembunyi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih Pak Roni dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.